Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini gue ganti balutan ya. Ini satu pasien yang sama. Ini pertemuan kedua ya, teman-teman. Jadi yang kemarin di kaki itu, yang di kubitus, udah putih tuh teman-teman, udah mulai benyek ya. Jadi ini mau gue keletekin teman-teman. Gue mau gunting yang bisa gue gunting. Kalau dilihat epitelnya tuh udah jelas banget teman-teman ya, tumbuhnya ya. Sebenarnya karena memang si nenek ini makannya juga masih mau ya, BAB-nya juga lancar. Terus keluarga nih support miring kanan kiri ya, lebih ke kanan sih teman-teman ya, karena kalau ke kiri ada agak-agak sakit ya. Nah, khawatir banget teman-teman memang kondisinya, karena memang apa ya, yang jaga si nenek ada satu orang, si Embo ya. Cuman si Embo juga udah nenek-nenek juga teman-teman. Jadi kalau malam nih dia berdua-dua teman-teman. Ya, anaknya juga udah pada tua juga teman-teman gitu, dan nggak tinggal di rumah ini gitu. Karena memang si nenek ini orangnya tuh nggak mau merepotkan anak. Ya, jadi bukannya anaknya yang nggak peduli, tapi si neneknya tidak mau anaknya ada di rumah teman-teman. Seperti itu. Tapi anaknya tetap datang ya kalau pagi. Ini tuh gua kalau ganti balutan ada anaknya pagi-pagi. Jadi setengah hari tuh si nenek dimandiin, karena gua anjurin suruh mandi. Terus bangun, gak boleh tiduran mulu, duduk di kursi roda ya, sambil senderan kakinya diselonjorin teman-teman, seperti itu ya. Jadi gua anjurkan biasanya seperti itu teman-teman, supaya apa ya, supaya memang ekspansi parunya juga bagus ya. Karena kalau pasien dengan bed rest total, nggak ada aktivitas, nggak ngapa-ngapain, terus dia tiduran terus, itu banyak metabolisme yang terganggu, dari perkemihan, pencernaan, pernapasan, dan lain-lain. Salah satunya integumen teman-teman, atau enggak kulit. Ya, ini kan dekubitus ini akibat tertekan. Ini banyak banget teman-teman yang terjadi, dekubitus di kaki, di tangan ya. Memang paling sering itu di bokong ya teman-teman ya. Nenek itu di bokong juga ada ya. Ini tuh cuman videonya gue buat terpisah teman-teman. Cara perawatannya sama sih teman-teman ya. Tadi tuh gue sabunin pakai sabun khusus cuci luka. Gue dibersihinnya di sini pakai air kemasan. Habis itu gue spray antiseptik, habis itu kasih salep yang tebal. Ya, ini karena gue bisa buang jaringan yang mati ya gue buang. Tapi kalau teman-teman di rumah orang awam, tanpa digunting-gunting pun sebenarnya yang putih-putih ini bisa hilang. Ini pun putih-putihnya gue nggak secara masif, karena resiko berdarah dan nyeri pada si nenek teman-teman. Jadi di sini gue cuman buang yang bisa gue buang aja gitu. Nanti dengan sistem autolisis, slok atau nggak jaringan mati ini ya, ini tuh bisa hilang ya. Nah, yang hitam-hitamnya alhamdulillah udah keangkat semua teman-teman, tinggal warna putih-putihnya aja. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, bisa hubungi gue langsung lewat WA ya. Jika masih Jabodetabek, mungkin gue bisa langsung datang ke rumah teman-teman ya, visit langsung, dan bantu mengajarkan cara merawat lukanya seperti apa ya. Tapi kalau buat yang di luar kota atau di luar pulau, itu bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman keterbatasan ekonomi, nggak perlu bayar, nggak masalah, insya Allah akan gue tetap balas chatnya. Nah, ini di kaki bagian yang arah dengkul juga timbul. Ini juga karena ketekan teman-teman. Jadi dekubitus itu bisa timbul dimanapun, mau di kepala, di kuping, di pundak, di bahu, di pinggang, di kaki, di tumit, dan lain-lain. Itu bisa timbul ya teman-teman ya. Maka harus, dengan itu harus supaya nggak timbul gimana? Ya harus dimiring kiri, miring kanan, atau enggak gunakan kasur angin. Kasur angin itu tidak mencegah 100% kalau menurut gua, dia hanya memperlambat. Misal kalau pakai kasur biasa itu 2 hari timbul, tapi kalau pakai kasur angin mungkin kalau nggak dibiring-biring seminggu baru timbul, seperti itu. Nah, terus juga teman-teman ya, penting banget ya, pasien dekubitus ini tuh mandi teman-teman ya. Memang biasanya tuh dia agak sedikit sakit ketika digerakkan ya, tapi bukan, kita kasarnya gimana ya, harus jadi raja tega teman-teman ya, harus jadi raja tega. Jadi harus berusaha, karena kalau kita cuma tidurin aja, kalau kita angkat dia teriak-teriak terus kita turutin ya, itu kurang bagus juga ya. Dalam artian bukan untuk menyiksa ya teman-teman ya, tapi kita tuh lihat toleransi tubuhnya. Kalau emang dia masih seger, ya udah angkat aja ya. Nyeri-nyeri sedikit wajar ya. Kalau atau enggak, sebelum diangkat kakinya gerak-gerakin dulu. Bisa juga kan ototnya udah pada mulai kaku, sendi-sendinya ya, itu juga bisa
menyebabkan timbulnya nyeri teman-teman. Di sini untuk area lukanya gue pakai menggunakan foam teman-teman ya. Ini tuh belum menggunakan kasur angin teman-teman. Jadi kasur anginnya masih OTW dibeli teman-teman. OTW dibeli dalam perjalanan teman-teman, seperti itu. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.